ya buat sekolah, nah, kemudian juga ya buat kami para guru, ya, dan juga mungkin nanti ya para orang tua yang mungkin mengalami hal-hal yang berkaitan dengan diskusi kita kali ini. Kemudian di sini ya juga saya eh, tidaklah menyampaikan materi ya istilahnya dari perut saya sendiri, tidak. Ya di sini saya ya coba untuk menghadirkan petuah-petuah dari para ulama yang memang mereka terlebih dahulu melakukan pendidikan terhadap eh, anak-anak kaum muslimin. Baik, dan ya di sini saya akan tampilkan nanti PDF-nya ya dalam bentuk bahasa Arabnya dan juga ada dalam bentuk bahasa Indonesianya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, ya sekali lagi di sini saya bukanlah seorang pakar, ya, namun seseorang yang berusaha untuk berbagi apa yang kami ketahui dan tentunya kami terus dan terus ya menerima saran masukan dari para orang tua ya berkaitan dengan perkembangan sekolah kita ini, kemudian perkembangan para guru-guru kami, kemudian juga perkembangan para murid-murid kami, dan juga tentunya adalah kita semua, yaitu para orang tua. Baik, eh, ini saya tampilkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, jadi tema kita adalah sama-sama belajar, sama-sama belajar. Ya, artinya kita tidak bisa ya hanya menuntut ya person-person tertentu saja atau golongan-golongan tertentu saja untuk meningkatkan kemampuan dalam hal akademik. Tentunya di sini ya para orang tua, ya kita juga saya sebagai orang tua juga harus terus belajar. Ya karena zaman terus berjalan, zaman terus berjalan. Ya, berarti apa? Kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mengenal ya zaman dahulu sebuah alat komunikasi yang bernama handphone, nah itu setiap tahun ya bahkan pada periode tertentu itu terjadi ya perkembangan yang sangat signifikan. Kalau dulu kita biasanya ya melakukan apa namanya tombolnya berupa tombol ya tombol-tombol. Nah, dan sekarang ya tombolnya itu sudah menggunakan layar sentuh. Nah, dulu mungkin kita tidak mampu menggunakan handphone layar sentuh ketika di awal-awal kali muncul, namun sekarang itu merupakan sebuah tuntutan ya perkembangan zaman. Dan lebih uniknya lagi, handphone itu selalu ya ada update-nya. Selalu ada update-nya, bahkan setiap bulan ada update, setiap 2 bulan ada update. Kenapa? Karena tentunya mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada pada saat ini. Nah, begitu juga dengan kita, ya para orang tua dan juga para guru, juga harus terus belajar, mengupgrade diri. Karena kita ketahui mendidik anak di zaman sekarang dengan zaman dahulu ini sangatlah berbeda. Ini bisa kita rasakan bersama. Ya begitu kan para guru. Ya dulu kami ketika masih belajar ya di sebuah sekolah, ketika gurunya marah, ya kan, kita langsung diam. Ketika ya gurunya suruh kita berdiri, kita pun malu. Namun di zaman sekarang ini ya berbeda. Ya kadang guru sudah marah, kadang orang tua sudah marah, ya anaknya masih juga tidak mendengarkan, malah berani melawan. Bahkan kalau kita lihat di media-media ya surat kabar maupun melalui online ataupun offline, kita dapat melihat ya adanya aksi-aksi pembunuhan terhadap orang tua. Ini sudah ya tingkat puncak ya kebobrokan moral. Oleh karena itu, ya kami sendiri dari Ulunuha memang komitmen kami adalah memperbaiki akhlak-akhlak
anak kaum muslimin. Itu komitmen kami. Ya. Dan memang kami ya tidak terlalu ya, artinya akademik itu penting bagi kami, akan tetapi akhlak ya, kejujuran, sikap inilah yang lebih kami utamakan. Makanya itu Ulun sendiri itu berupaya dan berusaha yang memanggil anak-anak ke sekolah yang mungkin anggapan kami itu bermasalah. Nah, sedangkan di luar sana tidak bermasalah. Nah, seperti dalam beberapa kesempatan. Nah, baik. Dan di sini ya saya tampilkan ya apa namanya, keterangan dari para ulama khususnya buat orang tua dan buat juga saya sendiri. Oleh karena itu ya di sini saya tidak ada bahasan ya mengajar itik berenang, namun ini adalah program sekolah yang tentunya perlu kita sampaikan kepada orang tua ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Di sini kata ulama ila aulia il umur, kepada para orang tua. Nah, kata ulama abna'ukum wa banatukum amanatun fi a'naqikum satus'aluna anha yaumal qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian wa fil hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Di dalam hadis Rasul baginda ya yang termulia bersabda kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Nah, keterangan ini sudah sempat saya terjemahkan, walhamdulillah, dan juga pernah saya bagikan kepada para orang tua ya pada acara open house. Nah, tetapi tidak salahnya kita mengulang kembali materi ini guna mengingat. Nah, jadi ini saya terjemahkan dari kitab ini kitabnya ya. Kemudian telah dimurojaah oleh Al-Ustaz Ahmad Inta Tarigan LC dan diketahui oleh kepala sekolah yang terdahulu yaitu Muhammad Fahriza. Baik. Jadi di dalam terjemahannya dikatakan anak merupakan amanah yang diletakkan di pundak setiap orang tua. Orang tua akan ditanya terhadap amanah tersebut pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian dari hadis yang tadi dikatakan ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, artinya adalah setiap kalian adalah orang yang memimpin. Naam, dan dia akan ditanya Allah tentang apa yang dia pimpin. Nah, ini kita baca dulu ya Bapak Ibu penjelasan atau keterangan dari ulama. Setelah nanti kita akan ada forum diskusi mengenai pembahasan yang pertama ini. Cobaan kedua guys menggunakan ini hero gitu ya. Kita Oke, baik. Kemudian wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ya innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu hafidha dzalika am dayya'a hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Ini ya hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra, dalam kisah sahih.
Yaitu ya Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin. Artinya di sini ya kita sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga sebagai guru akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ammastar'atu, tentang apa yang ia pimpin. Ya, kami memimpin murid, orang tua memimpin anak-anaknya. Ahafidhu dzalika am dhayya? Apakah orang tua, apakah dia menjaga amanah tersebut ataukah dia menyanyiakan amanah tersebut? Naam, hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi. Ya di sini ditegaskan lagi sampai seseorang ya itu ditanya tentang keluarganya, terutama laki-laki. Di sini ar-rajul, laki-laki. Jadi para bapak ya kami juga sebagai seorang bapak, nah ini merupakan hal yang perlu kita pertanggungjawabkan nantinya. Masih sedikit lagi Bapak Ibu, ya di sini kata ulama ya, fal nattaqillaha fi auladina. Nah, oleh karena itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak kita. Dan kita semua tentunya mengetahui ya makna takwa ya, yaitu melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu makna takwa, yaitu terfokus pada mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ketika sini dikatakan falnattaqillaha fi auladina, hendaklah kita bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak kami, atau hendaklah kita bertakwa terhadap anak-anak kita. Tapi apa esensinya Bapak Ibu? Ya, teman-teman yang saya hormat. Jadi di sini dikatakan hendaklah kita sebagai orang tua itu terus ya terhadap kita sendiri, kita berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu pula kita terhadap anak-anak, yaitu kita mengajari mereka dan memotivasi mereka dan mendorong mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu dia. Dan di sini kata ulama lebih dirincikan lagi, bidilalatihim alal khair, yaitu dengan cara menunjuki mereka kepada kebaikan, jalan yang baik. Wa i'anatihim alaihi, dan mendorong mereka, membantu mereka untuk hal tersebut. Dan ini seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui ya tentang orang rasa hormat, ya Rasulullah SAW menyuruh ya kepada para orang tua ya muru auladakum bis sholati fi sab'in. Suruhlah atau perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di usia 7 tahun. Dan ya watribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka beranjak 10 tahun atau ketika mereka berusia 10 tahun kalau mereka tidak sholat. Berarti apa? Nah, berarti di sini sebagai orang tua ya dan kan juga sebagai guru, nah itu terus berusaha ya menunjuki anak-anak untuk menegakkan sholat. Nah, dan membantu mereka untuk bisa sholat. Nah, begitu juga ya kepada orang tua. Maka orang tua dalam hal sholat ini harus tegas dan hikmah. Nah, tegas dan hikmah, ya bukan tegas dan kasar. Karena masih kita temukan ya anak-anak di rumah ini yang masih belum sholat, gitu kan. Dan orang tua terkadang ya dia sering curhat sama kami, Ustadz, banyak kali anak saya disuruh sholat. Nah, maka tentunya yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Jadi coba tipsnya adalah kita tegas, namun juga hikmah. Tegas dan hikmah. Itu dia. Kemudian di sini kata ulama lagi, wazajrihim anisyarri wal fasadi wal munkarat, dan berusaha menjauhkan mereka dari segala keburukan, wal fasad, dan kerusakan,
wal munkara, dan kemungkaran. Nah, ini juga ya harus kita perjuangkan. Sama-sama kita belajar. Ya, kami juga para guru juga terus bagaimana ya menghalangi anak-anak kami dari segala keburukan, dan juga tentu diri kita sendiri ya. Nah, karena kan dari kata Allah kan ku anfusakum, jagalah diri kalian. Berarti apa? Jadi kita sendiri dulu kita berusaha untuk meninggalkan segala keburukan dan kerusakan dan kemungkaran. Nah, dan kita juga menemukan nah, pemulaan rasa hormat ya, eh, banyak ya dari apa atau bukan banyak sih, ada ya orang tua yang membiarkan anaknya di dalam kemungkaran. Nah, ini ya perlu kita garis bawahi ya. Nah, bahwasanya kita ini pemimpin yang memimpin, jangan sampai anak yang memimpin kita. Nah, ini kan terjadi kadang-kadang ya, anak yang memimpin kita. Kita harus tegas dalam hal ini ya. Dan tentunya terkadang anak membutuhkan contoh, dari orang tuanya. Oleh karena itu di sini ya kenapa saya angkat tema sama-sama belajar seperti itu. Artinya apa, kita orang tua juga terus belajar, memperbaiki diri, ya kan, si anak juga terus belajar untuk memperbaiki diri, dan guru juga, sekolah juga terus belajar untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian di sini kata ulama lagi di terakhir ya, pasti kita buka forum diskusi. Wa qata'i atau wa qat'i kulli tariqin yu'addi ila maksiatillah ta'ala. Dan berusaha memutus segala jalan yang dapat mengantarkan anak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Jadi ini materi sangat penting sekali Bapak Ibu, buat Bapak Ibu dan buat kami juga, yaitu bagaimana kita berusaha memutus segala jalan yang bisa mengantarkan anak itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan pada diri anak dan juga memutuskan jalan itu pada diri kita. Nah, terkadang si anak itu melakukan sebuah kemaksiatan karena melihat dari contoh yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ini perlu kita garis bawahi. Nah, ya terkadang kalau di luar sana ya kan, ada yang orang tua yang membiarkan anaknya pacaran. Padahal pacaran itu adalah sesuatu yang ya terlarang dalam agama kita. Kalau ada zina, jangan dekati zina. Nah, dan hal-hal lainnya ya, seperti misalnya membiarkan anak ya menggunakan ya media-media yang merusak ya, atau media-media yang sia-sia, yang pada akhirnya anak itu akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kita sangat berat. Oleh karena itu tidak ada cara untuk dapat ya selamat ya dari pertanyaan Allah kecuali dengan kita terus belajar. Makanya apa? Surah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasul untuk membaca. Apalagi kita sebagai umatnya, maka kita harus terus untuk membaca. Oke. Nah, barakallahu fikum. Baik, demikian ya sedikit pemaparan dari kami Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Nah, dan di sini kita forumnya diskusi. Artinya apa? Bukan saya yang memberikan pendapat. Kepada orang tua lain juga boleh memberikan pendapat. Namun ya untuk apa namanya supaya lebih baik kita angkat tangannya ya, angkat tangannya di partisipan. Nah, oke, saya serahkan kembali kepada Imam Lutfi sebagai co-host. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Merzi Taala yang telah memaparkan kepada kita semua. Baik, dengan sisa waktu yang ada, kita manfaatkan untuk diskusi antara dengan siswaan Ustaz Abu Merzendri. Betul, Bapak dan Ibu.
Dan mungkin Bapak Ibu tentunya sini lebih berpengalaman ya mungkin dari saya dalam hal mendidik anak. Oleh karena itu mungkin bisa berbagi di sini, ya berbagi di forum ini kepada kami dan kepada orang tua yang lain. Nah, oke baik ya, mungkin belum ada terlintas ya. Nah, jadi ini coba saya gambarkan sedikit ya mengenai tentang ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, jadi ini ada ya tafsir tentang ayat ini. Mungkin Bapak Ibu yang punya ya terjemahan atau Bapak Ibu yang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mungkin bisa yang membaca langsung dari kitab aslinya, nah itu bisa yang melihat dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya ini saya tampilkan di komputer saya. Jadi ini dalam komputer saya ya, karena memang saya tidak ada yang versi bahasa Indonesianya. Namun ini saya bacakan satu ini saja. Jadi di sini dikatakan ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Naam qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri berkata, an Mansur an rajulin an Ali radhiyallahu anhu. Dari seseorang dan dari Ali bin Abi Thalib ya fi qaulihi ta'ala terhadap firman Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, jadi ini apa kata Ali bin Abi Thalib mengenai ayat ini? Ini yang menafsirkan bukan saya, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dapat Ibu lihat tafsir ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi di sini kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ya, dia berkata tentang ayat ini adibuhum wa allimuhum. Nah, jadi makna ku anfusakum, ya ada makna ku ya, ku anfusakum. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Nah, jadi kata ku itu, nah ku itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menafsirkan maknaku yaitu adibuhum wa allimuhum. Nah, sini dikatakan adibuhum, ajarkan mereka adab. Ini yang pertama. Adab. Wa allimuhum, ajarkan mereka ilmu. Masya Allah. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Nah, jadi Masya Allah. Ya, terkadang ada adab-adab anak-anak kita yang mungkin hal-hal yang sepele, akan tetapi ya kita kurang mengerti terhadap hal tersebut. Karena itu tentunya sebagai tema kita ya sama-sama belajar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya dapat dilihat di layar ya. Nah, jadi di sini saya tampilkan sedikit ini contoh ya. Saya ambil dari buku kurikulum Saudi Arabia tentang adab seorang atau etika-etika yang perlu diajarkan kepada anak dari kelas 1 SD. Nah, baik, ini sebagai referensi ya. Dan saya pun sebelumnya belum tahu ini ya. Setelah membaca barulah dapat referensi ini. Nah, jadi di sini di kelas 1 SD, nah, jadi coba diajarkan. Yang pertama adalah cara megang pulpen. Nah, ini sangat membantu sekali. Ya, kita temukan ini bahasa Arabnya maskul qalam. Cara megang pulpen. Nah,
kita ketemukan ya, nah, anak-anak kita yang megang pulpennya salah. Nah, salah. Maka coba mulai saat ini ya Bapak Ibu, nah, coba lihat bagaimana cara anak megang pulpen. Nah, sehingga cara megang yang benar itu akan memberikan hasil tulisan yang bagus. Itu dia. Nah, ini dia cara megang pulpen. Ini sebuah adab. Nah, kemudian berikutnya hamlul haqibah, yaitu cara yang menggendong tas. Nah, ini juga perlu diajarkan bagaimana cara menggendong tas yang baik. Nah, kemudian yang ketiga di sini lagi kata itu ya pihak kurikulum misal di sana al-julusus shahih, cara duduk yang benar. Nah, ini kadang-kadang kita temukan ya anak-anak kita atau mungkin ya kita sendiri. Nah, itu cara duduknya masih belum benar. Nah, jadi ini perlu diajarkan sama anak-anak adab. Kemudian berikutnya yang perlu diajarkan lagi kepada anak masalah adab ya, nadzafatul wajah, cara membersihkan wajah. Nah, ini penting sekali kan, wajah yang bersih, yang bersinar, ini akan enak dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu dan terlebih gurunya lagi ketika mengajar kan gitu. Nah, itu dia. Nadzafatul wajah. Dan berikutnya lagi, ini masalah adab masih ya, Bapak Ibu, tentang masalah hormat saya. Nadzafatul yadaini wal qadamaini, yaitu membersihkan kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, membersihkan kedua tangan, kedua kaki sehingga apa? Anak tetap sehat. Tetap sehat. Kemudian berikutnya nadzafatul asnan, yaitu membersihkan gigi. Nah, ini juga perlu ada edukasi. Perlu ada edukasi bagaimana cara membersihkan gigi kepada terhadap anak gitu lah. Nah, jadi ini beberapa poin masih 6 ya. Sebenarnya ada lagi Bapak Ibu. Kalau kita buka sedikit lagi ya, saya mohon izin. Nah, saya buka lagi sedikit ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu ada yang mau merespon ya. Nggak apa-apa, ini kita terbuka aja Bapak Ibu ya. Tidak perlu ada yang sungkan-sungkan. Nah, silakan diaktifkan saja audionya ya kalau emang mau bertanya langsung, karena itu sudah otomatis ya. Bapak Ibu boleh mematikan audionya, boleh mengaktifkan. Ini gambar anak perempuan SD di sana ya. Jadi masih masih belum balik. Lagi Bapak Ibu ya. Ini contoh isi buku dari pihak sana. Ini merupakan referensi kami. Oke, ini lanjut teruskan, bersihkan gigi. Nah, baik, ini sudah masuk ya ke bagian keduanya. Baik. Kemudian, ini ada lagi ya Bapak Ibu, tentang syarat hormat saya sama Bapak Ibu semuanya. Nah, ada lagi di sini ya keterangan. Nah, mengenai adab ya, ini masih mengenai adab. Mengenai adab. Di sini ya kita mengajarkan kepada anak ya bisa menjelaskan siapa saya. Man ana, siapakah saya? Ini penting sekali. Terkadang si anak ya ketika menjelaskan siapa saya, dia ya tidak bisa menjelaskan siapa dirinya. Gitu. Makanya perlu kita edukasi. Kemudian berikutnya, kaifa atasarrafu, bagaimana saya bersikap. Nah, ini perlu diajarkan juga, diedukasi anak-anak kita bagaimana cara bersikap. Nah, berikutnya yaitu kaifa a'tadiru, bagaimana saya meminta maaf. Nah, apalagi masalah maaf, apalagi di kalangan anak-anak ya, itu kadang sering terjadi ya percekcokan ringan atau percekcokan menengah atau percekcokan yang memang sampai berkelahi. Nah, maka bagaimana cara meminta maaf? Nah, sudahkah kita mengajarkan anak cara meminta maaf yang benar? Ini sebuah pertanyaan. Dan terus kita belajar. Dan di sini bukan artinya saya orang yang perfect. Ya tidak. Saya banyak sekali kekurangan. Sekali lagi, tema kita adalah sama-sama belajar, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha bagaimana terus mengajarkan anak-anak kita. Ini tadi, kaifa, bagaimana saya meminta maaf. Nah, jadi ya.
Sehingga kadang anak-anak kita nih, dia Masya Allah ketika buat salah dia pandai minta maaf. Atau ketika dia buat salah sama uminya, sama abahnya, dia pandai meminta maaf. Terkadang, ya kan, anak yang nggak pandai meminta maaf kepada uminya, kepada abahnya ketika salah, ya mungkin karena dari kitanya masih ya belum ada kesempatan untuk mengajarkan anak kita bagaimana cara meminta maaf. Berikutnya lagi Bapak Ibu, kaifa ashtari, bagaimana saya membeli? Ini kan ada Bapak Ibu. Ya kan, kalau dulu mungkin kita di masa-masa sekolah ya masih ada istilah itu nembak gitu kan, saat belinya 1.000 tapi ngambilnya 5.000 kan gitu. Nah, kaifa ashtari, bagaimana membeli, bagaimana mengantri, ya kan, mengantri, kemudian juga ya bagaimana menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini perlu kita edukasi. Ini sebenarnya Bu, sebenarnya Bapak Ibu sangat banyak sekali kalau mau kita gali. Sangat banyak sekali kalau mau kita gali mengenai apa-apa yang belum kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, itu ya makna dari kata adibuhum, ajarkan mereka adab. Kemudian Bapak Ibu, tentang para sahabat saya, terakhir adalah alimuhum, kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan mereka ilmu. Nah, ya mungkin di sini tentu lebih banyak pihak sekolah, ya. Namun Bapak Ibu, ya ada hal-hal yang sangat penting sekali buat anak. Ilmu apa yang paling diminati oleh anak dari orang tuanya? Ilmu cerita Bapak Ibu. Ilmu cerita, ya. Ilmu cerita. Nah, jadi Bapak Ibu perlu sekali-sekali itu memberikan pengalaman kepada anak, ya itu ketika dia mau tidur. Jadi misalnya dia jam 10, jam 9 Bapak Ibu melakukan ya cerita tentang ya orang-orang terdahulu, atau tentang petuah-petuah orang-orang terdahulu, atau pengalaman-pengalaman orang-orang sukses, atau mungkin Bapak Ibu juga seorang juara, ya kata Bapak Ibu adalah seorang hafiz Al-Quran. Nah, perlu sekali. Anak kita sekarang kurangnya itu Bapak Ibu, yaitu kurang mendapatkan pengalaman dari orang tuanya. Sehingga apa? Anak kita mengambil pengalaman dari orang lain. Sehingga terkadang ya ketika ruang kosong ini telah diambil oleh orang lain, anak kok dipanggil kawannya langsung nyaut, iya. Tapi ketika dipanggil orang tuanya, dia pun ogah-ogahan. Kenapa? Karena itu. Ya di antaranya salah satu faktornya adalah kedekatan emosional. Jadi bagaimana ya Bapak Ibu dan saya juga ya terus memberikan cerita-cerita. Apalagi Bapak Ibu di momen-momen mau tidur. Itu menurut ahli psikologi itu dapat yang menyimpan informasi di alam bawah sadar. Bisa kata Bapak Ibu ya tentang pengalaman yang bagus-bagus kepada anak, tentang orang-orang hebat, atau tentang orang-orang yang celaka. Bapak kasih tahu anak Bapak, anak Ibu, ya semoga dia bisa mengambil kudroh. Ya mungkin kalau sekali-sekali mungkin belum ada efeknya, tapi kalau Bapak Ibu rutin melakukan hal ini, saya yakin dan percaya anak itu akan berubah. Insya Allah Ta'ala. Adapun mengenai ilmu-ilmu akademik itu mungkin sekolah ya merupakan pionernya. Namun dalam hal cerita-cerita kepada anak ini Bapak Ibu sebagai pionernya. Nah mungkin ini saja Bapak Ibu ya yang perlu yang mungkin bisa saya bagikan karena keterbatasan waktu dan tempat. Kita Bapak Ibu kami mohon maaf ya karena terdapat kendala teknis, dan juga sebenarnya acara kita mulai jam 2 ya Bapak Ibu ya. Memang akan tetapi ya karena ada satu dan lain hal yang sangat mendesak dari pihak sekolah sehingga harus saya undur, harus saya majukan jamnya. Dan insya Allah ini juga ada rekaman YouTube-nya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu terkait sekolah kita, terkait anak. Oke, baik. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Baik, Imam, ini ada pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Ummu Hanif. Dari Ummu Hanif. Nah,
Afwan Ustadz mau menanyakan, apakah bulan Januari 2021 anak-anak sudah bisa aktif belajar tatap muka di sekolah? Jawabannya adalah iya, akan aktif belajar lagi di sekolah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, disetujui oleh Pemda, pemerintah daerah. Yang kedua, disetujui oleh komite sekolah. Yang ketiga, disetujui oleh perwakilan dari orang tua murid. Apabila tiga komponen ini sudah disetujui, maka insya Allah kita akan masuk di bulan Januari dengan sistem new normal, yaitu satu kelas hanya 15 orang atau paling banyak 18 orang, seperti itu. Dan jadwal belajarnya pun juga ya dibagi dua, artinya tidaklah sampai sore lagi, tapi gelombang 1 sampai jam 11, ya gelombang 2 dari jam 11 sampai jam 4 sore, atau jam 3 atau jam setengah 4. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini ada juga pertanyaan dari orang tua Sauki Zafran Syah. Assalamualaikum Ustadz, untuk pelajaran akidah dan fikih, apa boleh memakai buku bahasa Indonesia agar lebih memudahkan siswa dalam menerima materi dan mudah mengamalkannya insya Allah? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengenai buku panduan kita, memang sejak awal berdirinya ulama ini, ya buku pelajaran kita khususnya untuk pelajaran agama Islam ini memang menggunakan buku yang bahasa Arab. Ini merupakan ya budaya sekolah kita. Nah, akan tetapi tentunya buku-buku yang bahasa Arab itu sebenarnya ada terjemahannya. Ada terjemahannya kalau kita membeli toko-toko buku, itu ada. Oleh karena itu, ya saran saya kepada Bapak Ibu, silakan ya ambil referensi lain dari buku bahasa Indonesia berkaitan dengan buku tersebut, buku akidah dan buku fikihnya. Seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan memang sebelumnya ya sempat kita buat buku akidah dan buku fikih ini berbahasa Indonesia, akan tetapi mendapatkan kritikan ya dari pendiri sekolah ini, karena memang dari awal berdirinya sekolah ini itu menggunakan buku agama yang berbahasa Arab. Nah, dan tentunya penjelasan tentang hal ini ya penjelasan ilmiahnya ya tidak mungkin bisa di sini, yang penting bisa Bapak Ibu tanyakan kepada langsung melalui WA. Nah, tapi yang terus saya garis bawahi bahwasanya buku-buku yang kita berikan kepada anak-anak ini sebenarnya ada terjemahannya. Nah, kemudian berikutnya, kami dari orang tua Kis Maulana. Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, setelah bisa Zoom, anak-anak saya lebih semangat belajar. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, bagaimana untuk semester genap ini? Nah, tadi sudah ada jawabannya ya, bahwasanya insya Allah kita akan masuk apabila pemerintah daerah, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, itu setuju untuk melakukan tatap muka dengan konsep new normal. Nah, saya berharap orang itu setuju ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana cara menasehati anak tanpa kita marah? Ini memang sangat tidaklah mudah. Artinya apa? Karena manusia itu memiliki ego, yang memiliki sifat memang ya mudah marah, ya gampang marah. Nah, oleh karena itu ya tidak ada lain dan cara melainkan kita terus belajar dan membaca, terutama ya sejarah Nabi SAW. Nabi adalah orang yang paling mampu menahan amarah di puncak-puncak marahnya beliau. Oleh karena itu apa? Kita bisa membaca kisah-kisahnya. Ya, kita bisa membaca kisah-kisahnya. Kadang ya kita sudah sampaikan hadis misalnya, ya kan, la taqdud wala jannah, la taqdud wala jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Nah, atau kita membaca sebuah ayat dalam Al-Quran tentang keutamaan menahan marah, wal kadhimina anil ghair, kita orang-orang yang menahan marah, tapi kita masih juga marah. Nah,
di saat itulah sebenarnya kita butuh sosok atau cerita mengenai bagaimana cara menahan marah yang baik. Dan cerita itu dapat kita ambil dari suri tauladan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarah mereka, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan memiliki perubahan-perubahan dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya ini dari Bu Nova. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara membagi waktu dan perhatian dengan anak? Alhamdulillah kami dikaruniai 5 orang anak. Yang di kelas 7 ulumuha adalah yang sulung. Jazakallahu khairan. Nah, membagi waktu dan perhatian kepada anak ya memang secara teori terkadang mudah. Akan tetapi secara praktek ya terkadang sangat sulit. Nah, jadi Bapak Ibu ya sebenarnya yang dibutuhkan anak terhadap orang tuanya itu apa? Ya, yang dibutuhkan anak dari orang tuanya itu sebenarnya perhatian-perhatian kecil. Nah, jadi ya kalau dibagi-bagi waktu ya terkadang kita ya ke lewat istilahnya apa ya? Istilahnya ya nggak tepat juga gitu kan, artinya mungkin kita udah bagi waktu rupanya nggak momennya kan gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam hal ini bagaimana cara membagi waktu dan perhatian dengan anak ya kita lihat dulu apa yang dibutuhkan anak itu dari kita. Dan kebanyakan anak itu sebenarnya hanya butuh perhatian kecil dari orang tuanya. Misalnya ini anak-anak ibu kan kelas 7 di rumah. Nah, jadi yang perlu ibu tanyakan kepada anak ya tanyakan hal-hal yang kecil, misalnya anak ya bagaimana teman-teman kamu hari ini, nah bagaimana sikap kamu kepada teman-teman, bagaimana nak guru-gurumu, ya, bagaimana nak sikap kamu kepada guru gitu kan, dan lain sebagainya, hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu ya, mungkin bagaimana kondisi kelasmu nak gitu kan, oh jorok Umi, oh terus gimana apa yang kamu lakukan kalau pas kamu jorok. Nah itu dia, artinya Ibu bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan akademik seperti itu, hal-hal yang sifatnya itu adalah lingkungan sekitar. Nah, jadi itu sebenarnya hal-hal yang dibutuhkan. Atau Bapak Ibu juga sebenarnya mengenai perhatian itu yang sebagaimana saya ketahui, mungkin Bapak Ibu punya lebih pengalaman. Nah, itu adalah momen-momen ketika makan, ya kan, ketika makan bersama atau ketika mau tidur. Ini momen-momen yang tepat untuk Bapak Ibu memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian berikut dari Ummu Dimas, seberapa jauh manfaat cerita bagi anak usia remaja? Apakah ini bisa menjadi salah satu terapi memperbaiki akhlak anak? Jawabannya sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ya, sangat bermanfaat sekali. Ya, cerita buat anak usia remaja ini sangat penting. Kenapa? Karena anak remaja ya di usia remajanya itulah dia berusaha mencari jati dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, kalau kita membaca sirah para as-salaf terdahulu, nah Ibnu Umar, Ibnu Abbas ini membuka majelis khusus ya tentang kisah-kisah perang orang-orang terdahulu. Kisah perang ya masa-masa dahulu, masa-masa para sahabat, atau tentang penaklukan ya daerah-daerah untuk diislamkan. Ini menjadi majelis khusus. Menunjukkan apa? Karena dengan cerita yaitu bisa membangkitkan semangat para remaja untuk menjadi yang terdepan dalam membela agama ini. Itu Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali. Lalu Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu lewatkan momen ini. Kenapa? Kullukum ra'in. Kita akan ditanya Bapak Ibu tentang hal ini. Oleh karena itu coba manfaatkan waktu-waktu pas mau dia tidur untuk memberikan cerita. Ya, bisa Bapak Ibu menggunakan buku, ya. Nah, namun ingat Bapak Ibu, jangan sampai menjustifikasi. Jadi cerita itu jangan menusuk ya, menghukumi si anak. Nah, tapi cerita itu adalah hal-hal yang dapat membuat anak itu berpikir. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mendidik anak dengan tegas dan khidmat? Mohon jelaskan secara rinci. Masya Allah. Nah, mendidik anak dengan tegas dan khidmat
Nah, secara rinci tentunya ini memiliki bahasan-bahasan tersendiri. Nah, insya Allah ini akan kita jadikan sebagai sebuah tema atau sebuah judul untuk pertemuan kita berikutnya. Karena Bapak Ibu, insya Allah setiap Rabu kita akan mengadakan pertemuan seperti ini. Nah, adapun cara didik anak dengan tugas dan khidmat, ya ini tentunya penjelasannya itu sangat panjang. Karena kita perlu juga melihat kepribadian si anak. Karena mendidik seseorang itu kadang kita butuh melihat kepribadiannya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana mendidik Arab Badui, lihat bagaimana Rasulullah. Ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid, kemudian dia kencing di masjid, dan para sahabat langsung ambil sikap mau ya melarang Badui itu. Tapi Rasulullah tidak, jangan, biarkan dia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu karakter orang Badui. Sehingga apa? Rasul ketika dia selesai kencing, ya ketika Badui itu selesai buang air kecil, ya Rasulullah mendatanginya, mengatakan, ya, wahai engkau, ini adalah masjid. Masjid tempat salat, tempat berzikir. Ya, bukan tempat yang seperti ini. Tegas Nabi katakan. Akhirnya apa? Arab Badui itu ya tersanjung dengan perkataan Rasul tersebut. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Tadi ini nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke Bapak Ibu, mungkin waktu kita sangat terbatas. Ada lagi beberapa pertanyaan. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, ini akan saya simpan chatnya. Nah, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya atas partisipasinya dalam pertemuan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan berikutnya insya Allah di hari Rabu depan. Demikian dari saya kembalikan lagi kepada Imam Lutfi sebagai moderator. Jazakallah khairan kepada Ustadz Abu Umair yang telah Masya Allah menjelaskan materinya kepada kita semua. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:13, maka berakhir pula lah kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita pelajari dan kita terapkan pada anak-anak didik kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallah khairan kepada Ustadz. Semoga kiranya jika ada waktu yang lapang kita bisa membuat lagi forum seperti ini agar bisa dekat antara orang tua murid dan juga kesiswaan ulun nuha. Baik, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.